Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah SAW fi safar mana faqalla al-ma'u, qala Nabi SAW utlubu fadlan minal ma'i faja'uhu bil ina'i fihi ma'un qalilun fadkhala yadahu fil ina'i faqala hayya ala tahuril mubaraki wal barakatu minallah walaqad ra'aitul ma'a yanbu'u min baini ashabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Ibnu Abbas, suatu kali kami bepergian bersama Rasulullah SAW, safar, ya, mungkin peperangan atau mungkin dakwah, begitu, tidak dijelaskan sih. Kemudian dalam perjalanan itu kami kehabisan air, habis air itu, rombongan banyak, cuaca panas, ya, berbekalan sedikit, habis air itu. Lapor kepada Rasulullah SAW, perbekalan kita, air kita habis. Lalu Rasul berkata, coba kamu cari di antara tempat gerabah wadah air itu, kantong domba atau perut domba di rumah ya, atau perut sapi itu, perut onta, dibikin tempat air zaman dulu mantu. Coba itu bawa, cari yang ada air sedikit, sisa air itu ya, bawa ke sini. Dibawa oleh sahabat itu sisa air yang sedikit itu. Kemudian kata Ibnu Abbas, Rasul memasukkan tangan kanannya tuh ke dalam wadah air itu, kantong air itu, masukkan ke tangannya, lalu dibaca itu, baca doa. Hayya ala tahuril mubariki wal barakatu minallah. Nah, ini juga ajaran, kita boleh praktekkan. Baca doa itu. Hayya ala tahuril mubariki. Kemarilah, berkumpullah air-air karena sebab keberkahan, dan memang keberkahan itu datang dari Allah. Kata Ibnu Abbas, kemudian aku melihat dari sela-sela jari Rasulullah itu memancar air, keluar air itu. Ditampung satu gerabah penuh, ambil lagi, tampung lagi penuh, ambil lagi, penuh lagi, terus sampai seluruh gerabah itu penuh. Mereka bisa berwudu, bisa minum, bisa mandi, dan masih ada sisa. Ini adalah keberkahan. Ya. Orang Islam harus percaya. Orang beriman harus percaya tentang hadis. Orang beriman harus percaya dengan keberkahan yang Allah berikan. Dan keberkahan itu Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nanti di rumah baca surat Al-Isra ayat 21 dan 27. Itu tentang keberkahan. Ya. Allah berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dukum ala ba'din." Coba kau perhatikan, bagaimana saya memberikan kelebihan kepada seseorang dibandingkan dengan orang yang lain. Allah suruh kita perhatikan, kenapa orang ini dari sisi ekonomi kelihatannya mungkin kurang memadai, tapi kok hidupnya tenang, tentram, nyaman gitu ya. Bahkan ada kesan bahagia.
Sementara teman yang lain ini dari kehidupannya dari sisi kekayaan melimpah, tapi kok bawanya ribut terus, susah terus, ya, repot terus. Itu Allah berikan keberkahan. Ya. Nanti surat Al-Isra lagi 70 Allah berfirman lagi tuh. Walaqad karramna bani Adam, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahkan Allah muliakan anak Adam ini, manusia ini, Allah berikan rezeki, ya, lalu Allah muliakan, ya, Allah berikan keutamaan-keutamaan. Dulu di zaman Khalifah Abu Rabi Al-Maliki, dia datang ke sebuah desa yang beritanya itu penduduk kampung itu punya kambing, seekor kambing yang biasa diperah susunya itu juga mengeluarkan madu. Susunya ada dua misalnya dia. Satu mengeluarkan susu, ya, yang satu lagi mengeluarkan madu. Khalifah tidak percaya. Dia datang ke kampung itu. Coba dia bilang, saya dengar ibu punya kambing yang bisa mengeluarkan madu dan mengeluarkan susu. Suatu keanehan. Dibuktikan, betul, diminum dan nyaman. Lalu ditanya, coba kamu ceritakan bagaimana sampai engkau memiliki domba, kambing yang punya keistimewaan seperti ini. Diceritakan oleh ibu itu, dia bilang, dulu ada beberapa tamu datang ke rumah saya, dan saya tidak memiliki harta untuk menyuguhi tamu itu. Karena kata Rasulullah SAW, ya, seseorang dinyatakan beriman apabila dia menghormati tamu. Sementara saya tidak memiliki itu, hanya seekor kambing yang setiap hari saya perah susunya untuk minum anak semua, ya. Tapi karena sampai tamu ini sampai 1 hari, 2 hari dan tidak ada makanan, terpaksa kambing itu disembelih dengan penuh ketulusan dan keyakinan, bahkan mendatangkan keberkahan. Dipotong, ya, kambing itu. Tiba-tiba seketika ada datang pengganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kambing dari mana? Tiba-tiba datang ke rumahnya kambing, ya, dan kambing itu mengeluarkan susu dan madu. Ini Pak, keberkahan yang kita dapatkan Pak. Allah memberikan janji kepada kita semua apabila kita sebuah masyarakat, ya, beriman dan bertakwa. Dalam surat Al-A'raf itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Jika penduduk suatu kampung itu, suatu kota, suatu provinsi itu beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan tuh keberkahan tuh, ya, dari langit dan bumi. Tapi kalau pemimpin penduduknya itu banyak berdusta, ya, wakin kazabu fahaznahum, maka Allah timpakan petaka. Saya kadang-kadang bercermin dari Pak Anies Baswedan, ya, ketika dia memimpin di provinsi itu penuh keberkahan, ya, gak pernah terdengar keluhan, kericuhan, tuh, apalagi banjir, nah, terdengar. Mungkin dalam pikiran saya yang awam, jangan-jangan Allah memang memberkati beliau, ya. Allah berikan keberkatan. Sama seperti halnya kota Mekah yang tandus itu, ya, Allah berkati itu. Jenis makanan apa saja ada, buah-buahan apa saja ada. Pada itu negeri yang tandus kota Mekah itu, ya, tandus. Tapi Allah berikan keberkahan. Nah, kalau kita pun dalam keluarga kecil ingin mendapatkan keberkahan, seperti dulu di zaman Nabi, ada seorang sahabat pernah, ya, karena saking takjubnya dan hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Khandaq itu, ya, dia bilang, saya pengen menghormati Nabi, menyediakan makanan. Pesan sampai sini, wah istriku, tolong kau potong kambing itu. Saya undang Nabi Muhammad, ya, yang setelah perang Khandaq itu selesai,
saya akan undang. Dipotong, disiapkan makan. Tapi begitu setelah saya ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selesai ini kita undang Rasul, saya undang makan di rumah nih, ya. Rasul bukan cuma untuk dirinya, dia ngomong kepada seluruh pasukan tuh, wahai pasukan, sahabat kita mengundang kita makan. Kaget tuh Pak, ya Rasulullah, kambing cuma satu yang dipotong, gak akan cukup buat seluruh pasukan. Rasul bilang, ya sudah, kamu pulang, kamu tutup tuh ya, jangan sampai dia menyentuh sebelum saya datang. Diundang semua Pak, seluruh pasukan tuh, yang ribuan jumlahnya tuh ya, datang ke rumah Rasulullah SAW, lalu tangannya dimasukkan ke dalam kuah kambing seekor itu, ya. Kemudian dia berdoa yang memang tidak terdengar doanya, beda dengan tadi air tadi, tidak terdengar doanya itu. Lalu kemudian Rasul perintahkan setiap 10 orang masuk, 10 orang masuk, terus 10 orang masuk makan ya sup kambing itu semua sampai selesai ya, itu kambing itu masih ada sisa, paling sudah ribuan orang. Inilah dimaksudkan keberkahan. Maka itu kata para ulama, berkah itu maknanya wa kasratul khair wa ziyadah, banyaknya kebaikan dan selalu bertambah. Itu yang namanya barokah. Carilah keberkahan, baik pada waktu, tempat, atau amalan. Waktu misalnya, waktu sahur itu waktu yang penuh barokah, dan makanan sahur itu makanan penuh barokah. Sekalipun Bapak makan sedikit itu waktu sahur, contoh ya, sedikit sepotong roti, dia akan mendatangkan barokah dan cukup untuk satu hari. Nggak yakin? Bukan hanya waktunya penuh barokah, tapi makanannya pun penuh barokah. Masjid, tempat yang penuh barokah. Masjidil Haram, 100.000 sholat di sana, 100.000 kali sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di masjid kita. Madinah, Masjid Nabawi, masjid penuh barokah. Masjidil Aqsa, masjid penuh barokah. Jadi ada waktu, tempat, ya, amalan, dan orang-orang tertentu yang memang diberikan keberkahan. Ini yang dimaksudkan tuntunan syariat. Tapi tidak semua benda itu bisa mendatangkan barokah. Kita kadang-kadang percaya sama orang ambil keberkahan benda ini. Hati-hati, karena dia akan mengarah kepada kesyirikan. Kalau memang benda itu tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, benda-benda itu ya, orang menyebutnya benda keramat, kita cari tabarukan, cari keberkahan, hati-hati ya, karena dia akan menyimpang dari apa yang dimaksudkan dengan makna keberkahan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mari kita sama-sama mencari keberkahan. Orang menikah itu barakallah ya. Kita ucapkan barokah, tahniah, keberkahan. Karena memang amalan menikah itu bisa mendatangkan keberkahan. Salat, baca Quran, ya, saum, itu semua bisa mendatangkan keberkahan. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan dalam bentuk beragam yang pada setiap orang tentu merasakan berbeda-beda balasan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua hadir ini termasuk hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.